Ini adalah dunia yang aneh. Semua mesin telah digantikan oleh manusia. Selama Anda memiliki cukup uang, Anda dapat mempekerjakan orang lain untuk melayani Anda. Tie mengambil secangkir kopi dan berjalan ke ruang tamu. Namun jika diperhatikan dengan seksama, meja makannya telah digantikan oleh manusia. Tie duduk di atas pria itu. Dia merasa sangat berat tetapi untuk uang dia hanya bisa menanggungnya. Orang tuanya sedang membungkuk di atas meja. Mereka tidak berani mengabaikannya sama sekali. Jika makanan dijatuhkan, mereka akan dipotong seluruh gajinya. Karena pria itu sedikit lelah. Suatu hari ia menerima gaji 500 yuan. Gaji ayahnya bertambah hingga 200 yuan. Melihat ke atas lagi, bahkan lampu sedang disimpan oleh seseorang. Pekerjaan menjaga lampu seperti ini menghasilkan 80 yuan sehari. Setelah sarapan, Xiao Kun pergi ke kamar mandi untuk bercukur. Cermin itu juga dipegang oleh satu orang. Ini 50 yuan sehari. Setelah selesai, Xiao Kun pergi ke pintu pohon untuk menggantung pakaian, yang juga dibuat oleh seorang wanita. Karena dia memiliki kemampuan yang cukup banyak, gaji hariannya mencapai 1000 yuan. Tie mengambil tas kerja yang berisi dokumen dan pakaian untuk bersiap pergi bekerja. Pergi ke halte bus. Dia mengangkat tangannya dan memanggil taksi bertenaga manusia. Taksi bertenaga manusia ini 100 yuan perjalanan. Lampu lalu lintas di pinggir jalan juga dibuat oleh pekerja. Tutup lampu merah. Matikan lampu merah. Buka baju. Lampu hijau menyala. Karena setiap hari mereka harus berendam di bawah terik matahari dan hujan. Mereka gaji harian adalah 300 yuan. Tie melihat arlojinya dan melihat bahwa dia akan terlambat. Jadi dia memarahi taksi karena mempercepat. Setelah beberapa saat, Xiao Kun datang ke pintu perusahaan. Pintu perusahaan juga 4 orang bergerak ke kiri dan ke kanan. Pekerjaan ini hanya menghasilkan 60 yuan sehari. Lalu Xiao Kun pergi ke lift. Lift naik. Di sebelah seorang pria gemuk secara bertahap diturunkan. Karena dia gemuk dan punya banyak waktu luang, gaji hariannya hanya 30 yuan. Tie bijaksana pergi ke ruang ganti di lemari. Ada juga bibi yang membuat gantungan baju. Tie memasukkan barang-barang ke dalam dan kemudian kembali ke kantor dengan bangga. Awalnya berpikir bahwa Xiao Kun adalah pemimpin berpangkat tinggi. Tanpa diduga, dia datang ke pintu dan perlahan berbaring. Pada saat ini, seorang pria melangkah maju. Dia menginjak urinoir untuk menyeka kotoran dari sepatunya. Meskipun pintar hanya keset, tetapi gaji hariannya 5.000 yuan. Pria ini memotong rambutnya dan memotong dengan keras. Tetapi dia menemukan sehelai rambut di atas kepala pelanggan. Pria yang awalnya ingin mengabaikan gangguan obsesif-kompulsif ditampar. Dia mengangkat guntingnya, siap untuk memotong. Siapa tahu, gadis itu bergerak sedikit lebih jauh. Laki-laki itu juga tidak mau lemah. Guntingnya juga ikut bergerak mengikuti gadis itu. Hanya melihatnya membidik pada kesempatan yang tepat. Dengan jentikan gunting, dia memberikan garis dasar. Tak disangka, rambutnya tidak patah, dan memotong segenggam rambut gadis itu. Pria itu sejenak tercengang. Dia dengan cepat mengambil rambutnya, memegangnya di tangannya, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, bertekad bahwa gadis itu tidak mendeteksinya. Pria itu mencoba mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi tiba-tiba rambutnya rontok. Pria itu merasa sangat tidak berdaya. Dia mengambil hairspray di rambutnya. Tapi itu hanya menempel selama beberapa detik dan kemudian jatuh. Pria itu tiba-tiba memikirkannya. Dia memiliki jepit rambut untuk memperbaikinya. Dia tidak tahu kapan rambutnya dipotong. Jepit rambut itu ditembakkan ke belakang dan dijepit di hidungnya. Pria itu sangat marah sehingga dia akan menggunakan pelurus rambut untuk menyambungkan kembali rambutnya. Tetapi segera rambutnya terbakar oleh asap hitam. Gadis yang ingin menoleh untuk melihat pria itu, dengan cepat menoleh dan kemudian meraih pengering rambut. Gunakan pengering rambut. Namun asap hitam semakin membesar. Pria itu bergegas ke kamar mandi untuk menggunakan air untuk memadamkan api. Akibatnya, gas yang salah digunakan untuk memicu kebakaran. Kebakaran hebat terjadi. Memegang rambut di tangan benar-benar berubah menjadi debu. Pria itu berpikir itu berbahaya. Dan saat dia hendak meminta maaf kepada gadis itu, dia menemukan bahwa sisi lain rambutnya bisa bergerak. Ragu-ragu sejenak, sang kakek memindahkan sanggul ke tengah. Dia berani mengambil cermin untuk menunjukkan gadis itu. Saya pikir gadis itu akan marah. Tanpa diduga,
Begitu dia melihat kuncir kuda, dia sangat senang. Dia dengan penuh semangat memeluk pria itu, dan berkata dia akan menikah dengannya. Apapun yang terjadi, dunia ini benar-benar aneh. Setiap orang dilahirkan dengan kabel yang dicolokkan ke stop kontak. Tidak perlu makan atau minum. Selama tubuh memiliki daya baterai, itu dapat berfungsi secara normal. Karena dia belum membayar tagihan listrik selama 10 hari berturut-turut, dia belum mengisi baterai. Terlihat di sebelahnya ada charger baterai. Buru-buru mengeluarkan kantong uang dan menemukan bahwa tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Pada saat itulah seekor kucing abu-abu gemuk berjalan ke arahnya. Melihat soket di pantat kucing tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Anak kucing itu hanya menoleh dan dipeluk. Segera dia mengambil steker dan mencolokkannya ke stop kontak di anak kucing. Tak disangka, anak kucing yang terkena aliran listrik langsung pingsan. Ternyata listriknya juga akan habis. Lihatlah kucing yang sekarat itu. Anda hanya dapat membawanya untuk menemukan sumber listrik. Mereka ingin mendorong mesin penjual otomatis untuk mengisi daya dan menemukan bahwa mesin penjual otomatis tidak bergerak sama sekali. Mereka pergi ke toko lagi. Baru saja mencuri ikan. Pemiliknya menangkapnya. Terlihat di pinggir jalan ada tomat. Ingin mencoba mencolokkannya. Siapa sangka tomatnya sudah busuk sehingga menyebabkan muntah dan mual. Tidak ada cara lain. Keduanya hanya bisa berlutut di pinggir jalan memohon. Namun orang yang lewat tidak mau bersedekah sama sekali. Pada saat inilah, karena tidak ada listrik yang tersisa, dia pingsan. Anak kucing itu sangat ketakutan ketika dia melihat ini. Pada saat genting, seorang pemuda yang penuh kehidupan datang dari jauh. Saya melihat bahwa harta pengisian telah tiba. Anak kucing itu menerjang anak laki-laki itu, lalu menariknya ke depan gadis itu. Dengarkan permintaan mereka. Pria muda itu tanpa curiga mengeluarkan soketnya. Melihat ini, dia sangat emosional. Berterima kasih padanya saat dia mencabut stekernya. Tapi bukan itu masalahnya. Tidak peduli berapa banyak Anda mencolokkannya, itu tidak dapat dicolokkan. Dia melihat ke bawah dengan curiga. Ternyata colokannya 2 pin horizontal. Soket pria itu 3 soket bundar. Sangat menyedihkan. Tepat setelah itu, karena dia tidak memiliki baterai yang tersisa, dia ambruk di tanah karena kelelahan.